Perjuangan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel telah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Baginya, tiap bangsa punya hak menentukan nasibnya sendiri tanpa melalui pengaturan dan campur tangan negara lain. Dari awal, Indonesia tak mau mengakui Israel yang diproklamasikan David Ben-Gurion pada tanggal 14 Mei tahun 1948, karena merampas tanah rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia tak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben-Gurion tak pernah ditanggapi serius pemerintah Indonesia. Muhammad Hatta hanya mengucapkan terima kasih, namun tak menawarkan timbal balik dalam hal pengakuan diplomatik. Soekarno juga tak menanggapi ucapan selamat dari Israel. Sewaktu Soekarno mulai menggagas Konferensi Asia Afrika, KAA, pada 1953, Indonesia dan Pakistan menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut. Keikutsertaan Israel bakal menyinggung perasaan bangsa Arab, yang kala itu masih berjuang memerdekakan diri. Sementara Israel adalah bagian dari imperialis yang hendak dienyahkan Soekarno dan pemimpin-pemimpin dunia ketiga lainnya. Dalam pidato pembukannya di KAA pada 1955 yang juga dihadiri pejuang Palestina Yasser Arafat, Soekarno menyatakan bahwa kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya. Maka dari itu, tulis Ali Sastro Amijoyo dalam Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Bung Karno mengajak supaya bangsa-bangsa Asia dan Afrika di dalam konferensi ini membentuk satu front anti-kolonialisme dengan membangun dan memupuk solidaritas Asia-Afrika. Imperialisme yang pada hakikat internasional hanya dapat dikalahkan dan ditundukkan dengan penggabungan tenaga anti-imperialisme yang internasional juga, ujar Soekarno dalam pidato hari ulang tahun Republik Indonesia ke-21 pada tanggal 17 Agustus tahun 1966, sebagaimana dimuat dalam Revolusi Belum Selesai. Pasca KAA, solidaritas Asia Afrika menguat dan semangat anti-kolonialisme makin membara di dada rakyat kedua benua. Soekarno makin keras mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Hal itu dia lakukan dengan berbagai cara, tak terkecuali melalui olahraga. Maulwi Saelan, pengawal Soekarno, masih ingat betul pengalamannya tatkala sepak bola menjadi salah satu alat perjuangan Indonesia di pentas politik internasional. Menurutnya, pada 1958 Indonesia tinggal selangkah lagi masuk ke ajang Piala Dunia. Di penyisihan wilayah Asia Timur, Indonesia berhasil menundukkan Tiongkok. Indonesia tinggal memainkan pertandingan penentuan melawan Israel sebagai juara di wilayah Asia Barat. Namun, Soekarno melarangnya. Itu sama saja mengakui Israel, ujar Maulwi menirukan omongan Soekarno. Ya, kita nurut, nggak jadi berangkat. Lanjut mantan penjaga gawang tim nasional yang pernah membawa Indonesia menahan imbang Uni Soviet dalam Olimpiade Melbourne 1956. Perlawanan terhadap Israel kembali dilakukan oleh Soekarno ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 4 pada 1962. Pemerintah Indonesia tak memberikan visa kepada kontingen Israel dan Taiwan. Meski alasan resmi yang dikeluarkan adalah Indonesia tak mempunyai hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut, tapi alasan politik anti-imperialisme Soekarno mendasari kebijakan tersebut. Saat itu, negara-negara Arab sedang bersengketa dengan Israel yang ditopang Barat. Sedangkan China dikucilkan dunia internasional setelah Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan China yang sah. Soekarno melihat hal ini sebagai bentuk penindasan negara-negara Old Established Forces (OLDEFOS) terhadap New Emerging Forces (NEFOS). Akibatnya, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menskors keanggotaan Indonesia dengan batas waktu yang tak ditentukan. Alih-alih patuh, Soekarno justru memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia keluar dari IOC pada Februari tahun 1963. Soekarno terus melawan. Sebagai jawabannya Soekarno membentuk Ganevo yang diadakan tahun 1963, yang menjadi pertanda kebesaran bangsa ini dan pertanda ketidaktergantungan pada kekuatan-kekuatan dunia yang ada, tulis John D.
Semasa pemerintahan Soekarno pula Indonesia aktif mendukung perjuangan kemerdekaan di berbagai penjuru dunia dengan bantuan dana dan lain sebagainya. Tak hanya di tingkat pemerintahan, rakyat Indonesia juga aktif mendukung kemerdekaan Palestina dan bangsa-bangsa lain seperti Aljazair dan Afrika Selatan. Melalui Organisasi Indonesia untuk Setikawanan Rakyat Asia Afrika yang berdiri pada 1960 dan tergabung dalam Organisasi Solidaritas Rakyat Asia Afrika, kerjasama perjuangan tersebut diintensifkan. Hingga saat kekuasaannya sudah direbut Jenderal Soeharto pada 1966, Soekarno tetap pada pendiriannya dalam hal perjuangan rakyat Palestina melawan Israel. Dalam pidatonya pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-21, Soekarno menyatakan, "Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa anti-imperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel."